keputusan dari MK ini belum sepenuhnya tersosialisasi ke masyarakat. Angka ini masih sangat sedikit dari jumlah penghayat yang seharusnya mengurus KTP elektronik. Sosialisasi masih terus mereka lakukan, salah satunya sebagai upaya warga Saptadharma menembus batas diskriminasi. Penghayat kepercayaan Saptadharma itu salah satu penghayat kerohanian di Indonesia. Jadi kalau penghayat kepercayaan itu ada macam-macam, ada kebatinan, ada kejiwaan, ada kerohanian. Jadi kami satu-satunya penghayat kepercayaan yang berstatus sebagai kerohanian di Indonesia. Saptadharma atau lebih dikenal dengan Qurani Saptadharma itu lahir atau pertama kali diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada seluruh umat manusia yang diterima oleh Bapak Hadjo Sapuro yang kemudian bergelar Sri Gutomo pada tahun 1952 di Pare, Kediri, Jawa Timur. Saya kebetulan saya aslinya bukan dari Jawa, saya dari luar Jawa. Saya kebetulan ambil pendidikan di Yogyakarta, menikah dan tinggal di Yogyakarta saat ini. Saya pada dasarnya senang dengan budaya, jadi saya belajar tentang penghayat kepercayaan ini karena dasarnya dari situ. Saya masuk dalam ajaran ini sejak tahun 2009 ya, gitu. Mahkamah Konstitusi atau MK pada tanggal 7 November 2017 lalu mengabulkan gugatan 4 penghayat kepercayaan terkait ketidakadilan yang mereka terima dalam ketentuan penulisan kolom kepercayaan yang mereka anut dalam Kartu Identitas Kependudukan atau KTP. Meski demikian, keputusan dari MK ini belum sepenuhnya tersosialisasi ke masyarakat. Sidang pleno Mahkamah terbuka dihadiri oleh 9 hakim konstitusi dan pimpinan oleh Hakim Arif Hidayat. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan kata agama dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Saya mengawali dulu dari lahirnya keputusan MK itu ya. Jadi keputusan MK itu sebetulnya lahir dari tuntutan para penghayat karena sesuai dengan Undang-Undang Adminduk sebetulnya itu di dalam KTP itu pada tataran birokrasi pembuatan KTP itu tidak disebutkan kepercayaan agamanya. Di dalamnya itu diberi tanda strap atau kosong. Nah, jadi latar belakang itulah yang membuat kenapa para penghayat ini meminta haknya kepada pemerintah atau negara untuk mengakui penghayat ini adalah suatu kepercayaan. Karena proses itu berdampak pada hak-hak publik, hak-hak masyarakat dari warga penghayat. Misalnya pada saat bersekolah, kalau KTP-nya strap, apa yang terjadi?
Masuk rumah sakit, KTP-nya straight, apa yang terjadi? Masuk PNS apalagi, masuk tentara, ke TNI, Polri, apalagi agak kesulitan. Sehingga disitulah tidak ada keadilan terhadap hak-hak para penghayat sebetulnya. Sehingga para penghayat ini meminta kepada negara, khususnya kepada negara melalui MK untuk memberikan pengakuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah tercantum pada pasal 29 seperti itu. Terkait dengan kami secara pribadi, kami sampai hari ini belum merubah KTP kami. Kami tetap masih ber-KTP agama. Namun di sebagian besar dari warga kami yang di Septadharma, di daerah maupun di Jogja ini sudah mulai banyak yang merubah KTP-nya. Jadi dari KTP beragama atau KTP strap tadinya, yang kosong tadinya, sekarang sudah berubah menjadi penghayat kepercayaan. Sementara pada tahun 2019, realisasi terkait putusan tersebut masih belum tersosialisasikan ke masyarakat. Ya, yang pertama mungkin secara umum memang dinamika di masyarakat ini kan banyak kan, ada yang tahu betul, ada yang tidak tahu, dan ada yang memang sengaja tidak mau tahu gitu loh, seperti itu. Nah, memang kami beberapa daerah yang memang mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat ya, gitu loh. Oknum ini kita bicara oknum, jadi bukan seluruh masyarakat yang kita klaim seolah-olah mereka tidak oknum masyarakat yang kadang-kadang tidak terlalu senang dengan kehadiran kita, gitu loh, seperti itu. Gitu loh. Ya mungkin itu agama baru Itu udah dari lama. udah lama baru dengar sekarang sih, baru tahu sekarang gitu. Kirain mah itu buat agama Buddha ya. Kalau saya kan karena serawung dengan mereka ya, serawung gitu, dia sering ke angkringan, jajan, bukan karena dia jajannya, tapi memang mereka menunjukkan orang baik. Dulu pernah, mau di kasaran mau dibarin pernah, tapi karena mereka itu juga keluarganya baik, ya, terus warga di sini juga gimana ya istilahnya melindungi, karena kita sama warga jangan sampai merusak di lingkungan kita gitu loh. Karena kita udah baik, nah kita kasarannya loh mas, kita sebagai warga juga melindungi. Di ajaran Saptodharma kan sudah dijelaskan, kanthi jujur lan suci ningati, harus setia nindakake undang-undangi negaranya. Nah, kita warga yang baik, ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Disitulah kita mengikuti program pemerintah untuk mewadahi warga penghayat kepercayaan yang semestinya. Di dalam ajaran Saptodharma itu, harapan itu menurut saya pribadi itu barang hampa ya. Kita hanya bisa menunjukkan dengan budi pakarti yang luhur sebagai contoh umat manusia yang baik. Hasil kita menembak pada yang maha kuasa itu ditunjukkan kepada masyarakat umumnya yang membutuhkan hidupnya damai, tentram, dan bahagia.
Satu contoh, kita kaya dharma dan tidak mempunyai pamrih apapun, mau menolong yang membutuhkan. Nah, itulah cita-cita kami untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan bermanfaat untuk masyarakat umumnya dan juga untuk nusa dan bangsa. Jadi kita tidak punya harapan ya, banyak harapan, banyak pula kekecewaan. Jadi kita hanya mencontohkan, memberikan contoh pada umat manusia yang membutuhkan hidupnya tentram, damai, bahagia. Setahu saya untuk penghayat kepercayaan yang saya pernah melayani, mereka yang mengajukan KTP tidak pernah mengajukan mereka mempunyai aliran kepercayaan, tidak. Cuman saya setelah menemui ada membaca KTP yang agama itu di straight, itu dari mana saya juga nggak tahu. Mereka sudah ada KTP-nya seperti itu. Tapi ketika kami melayani, belum pernah ada yang mengajukan untuk membuat aliran kepercayaan yang mereka menganut aliran kepercayaan. Kalau zaman dulu sih ada formnya, agama itu ada beberapa, terus ada aliran kepercayaan, itu ada sih formnya. Tapi sekarang kesininya tidak. Apalagi dengan keluarnya ini kan, keluarnya keputusan Menteri Mahkamah Konstitusi itu kan juga menimbulkan pro kontra juga pada waktu itu, karena ya kita harus menghargai kita hidup di Indonesia itu beragam, aneka ragam, kebinekaan itu baik suku, agama, aliran kepercayaan seperti itu. Nyatanya mau dikatakan nggak percaya, tetapi ada juga yang mengatakan kepercayaan seperti itu. Kita hanya saling menghargai toh, karena itu istilahnya apa ya, menjadi hakikat mereka sendiri. Kalau kami di kelurahan dengan adanya gedung atau sanggar kepercayaan itu, sanggar dharma itu kelihatannya tidak ada masalah di kantor itu.